selain mewah tapi juga bener-bener homey lah, karena ini bener-bener kayak ke alam-alaman gitu sih. Atau mungkin kalau kalian bisa beli apa alat barbecue, kalian bisa barbekyuan sama teman-teman di sini. Welcome back to Brighton YouTube channel. Sebelum menonton, jangan lupa guys untuk subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis, dan gratis. Dan jangan lupa juga untuk kasih like dan kasih komen kamu di bawah ini ya, karena komen kamu membuat kami terus termotivasi untuk membuat konten-konten yang menarik. Selamat menonton! Yo, welcome back to Brighton YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Anthony. Rasanya hari ini memang pengen ngajak kalian semua jalan-jalan gitu ya. Cuman memang hari ini kebetulan cuacanya itu sangat-sangat cerah, lebih ke arah panas banget sih malahan. Bener-bener kayak kalau kalian keluar dari mobil tuh bener-bener bisa keringetan gitu. Nah cuman bersyukurnya adalah ini berarti kalau cerah itu kita enak nih untuk nge-review sesuatu gitu kan. Nah tentunya hari ini aku ingin ngajak kalian melihat satu rumah properti yang bisa dibilang elit di Surabaya Timur gitu kan. Nah cuman Anthony ngajaknya lihat waktu masih di mobil adalah supaya kalian semua bisa ikut ngerasain betapa akses jalannya itu bener-bener kayak luas gitu. Nah, tapi sebelum kita untuk lanjut masuk ke daerah perumahannya, tentunya jangan lupa subscribe gitu ya. Karena subscribe itu gratis, dan karena gratis tentunya kalian semua nggak akan rugi gitu kan. Malah membuat kita semua semakin semangat untuk membuat konten-konten video yang informatif dan edukatif untuk kita semua. Nah, sebelum kita lihat ke perumahannya, yuk coba kita lihat jalannya yang bener-bener kayak luas lapang gitu. Ini aduh kalau turun rasanya kayak males gitu, kayak bisa ngucur-ngucur nih keringetnya. Nah waktu pertama kali kita masuk ke perumahannya itu langsung kita bisa lihat di sini kayak ada sederet ruko gitu ya. Itu ada sekitar 5 atau 6 ruko dijebol jadi satu, itu namanya Kota Lama. Ini nih kalau teman-teman mau lihat semua nih, Kota Lama. Nah Kota Lama ini itu semacam kayak tempat makan food court gitu ya. Cuman terus terang aku pernah coba sih dan itu enak-enak. Bisa dibilang salah satu tempat hits di Surabaya sih Kota Lama. Kalian bisa search juga di Instagramnya bahwa ini Kota Lama, bisa langsung aja lihat gitu. Terus juga kelebihan lainnya adalah jalannya tuh halus gitu ya, jadi nggak kayak apa ya perumahan-perumahan yang jalannya tuh kayak bolong-bolong gitu kan. Nandain sebenarnya kalau kita lihat jalannya mulus itu artinya nggak banjir daerahnya. Kayak kita semua pernah tahu kan kalau jalannya bolong-bolong itu artinya mungkin pernah kerendam air gitu kan. Kalian pasti juga tahu kan, pasti kan kalau aspal itu kan dari minyak, jadi kalau kerendam air atau kena banjir tuh pasti rusak aspalnya. Jadi kalau mulus itu artinya bebas banjir. Nah ini sebenarnya yang menarik adalah ini. Harusnya kita ini bisa jalan lurus, mungkin bisa ditunjukin kameranya depan, jalan lurus. Nah cuman kita dibelokin ke kiri nih. Kenapa? Soalnya mereka lagi bangun kayak ikon gitu ya untuk pintu masuknya. Itu keren sih. Jadi kalau kalian pernah tahu Stonehenge gitu ya di Eropa, ya ini mungkin mirip-mirip lah kayak zaman-zaman dulu. Nah tentunya di sini ada berbagai jenis tipe ya rumah di sini. Cuman kita akan lihat tipe yang paling besar atau tipe yang paling mahal. Tipe paling mahal ini namanya adalah tipe Alder. Itu luas tanahnya 162 meter persegi dan luas bangunnya 300 meter persegi, dimana itu dimensinya 9 kali 18 meter guys. Oke, kita udah sampai. Yuk kita langsung turun dan kita lihat rumahnya kayak gimana. Nah, kita udah sampai di perumahan di Grand Kenjeran. Langsung aja kita lihat rumahnya yuk. Yang katanya keren itu. Buset, salah rumah guys. Bentar, kelihatannya rumah tetangga yang bener nih. Kalau kita lihat rumahnya ini, kalau dilihat dari luar seperti 3 lantai ya guys. Jadi
bener-bener luas karena antara luas tanah dan luas bangunan tuh hampir 2 kali lipat. Jadi luas tanahnya tadi seperti saya udah ceritain itu 9 kali 18 atau 162 meter, tapi luas bangunannya 300 meter guys, gitu ya. Nah bagi kalian yang penasaran, tentunya kalau kita lihat dari luar itu ada banyak jenis pohon-pohonan gitu, tanaman gitu ya, karena sehingga rumah ini tuh cocok buat orang Indonesia yang dari tadi aku ngomong ya, panas, iklimnya tuh tropis, jadi kayak bikin keringetan terus gitu. Jadi kalau di sini kan rasanya adem kayak tanaman. Nah, langsung kita lihat aja. Nah, kita udah di tangga, kita mau masuk. Cuman sebelum masuk, di sini aku mau cerita sedikit, jelasin ya. Maksudnya yang disebut tadi dengan rumah ini itu kayak natural, bener-bener kayak ke alam-alaman karena banyak tanaman di sini. Terus juga mulai dari materialnya itu di sini kayak batu-batu alam gitu ya. Jadi kayak bener-bener kesannya itu selain mewah, tapi juga bener-bener kayak apa ya, homey lah. Karena ini bener-bener kayak ke alam-alaman gitu sih. Nah, terus yuk kita langsung naik. Nah, di atas ini sebenarnya ada yang menarik banget, guys. Yang pertama adalah di dua sisi kanan kiri kita ini ada kayak tempat agak masuk ini. Nah, cuma ini bukan tempat untuk peta umpet gitu ya. Tapi menurutku ini cocok buat seperti tempat sepatu. Jadi cocok mungkin kayak diisi rak sepatu gitu, atau kayak lemari mungkin untuk tempat-tempat sepatu. Terus di satu sisinya buat apa gitu kan pertanyaannya. Di sisi satunya cocok untuk mungkin kayak tempat payung. Nah, nggak kebayang kan teman-teman, karena tempat payung ini sebenarnya penting banget sih. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pas hujan-hujan kan nggak mungkin payung kita bawa masuk kan basah semua kan. Nah, di sini mungkin kayak ada kayak satu tong gitu ya untuk naruh payung-payung basah gitu sih. Jadi kayak bener-bener yang keren, salah satunya bahkan di awal kita masuk itu setiap sudutnya itu dimaksimalkan sama si desainer rumah ini. Keren banget sih. Terus kita masuk aja. Nah, yang keren lagi adalah pintu ini guys, pintu ini itu pakai voice command. Voice command. Oke? Open the door. Buka guys. Tapi enggak sih, itu cuma bercanda doang sih, karena memang ada yang bukain. Nah, sebelum masuk kita harus lepas sepatu, karena kita harus menjaga kebersihan. Manual guys. Waktu kita pertama kali masuk, di sini tentunya ada kayak ruang tamu gitu ya. Mungkin kalau ada tamu pertama kali itu di sini ya. Jadi ini semua interior design, jadi benar-benar kelihatan mewah dan nyaman. Cuman mungkin kalau kalian semua beli rumah ini tentunya mungkin bisa sedikit ditambahin kursinya, tentunya nggak 2 gitu ya. Kalau tamunya mungkin ada 5, terus masa lesehan di bawah kan. Jadi ini interior design, jadi memang indah, tapi secara fungsi kalau teman-teman semua beli rumah ini tentunya pasti lebih dilengkapin lagi sih gitu. Nah, yang nggak kalah menarik di rumah ini adalah ketika kita pertama kali masuk, kita langsung lihat taman sih. Jadi ini kayak taman panjang dari bawah sampai ke atas, ini bener-bener kelihatan kayak apa ya, adem gitu loh rumahnya ya. Ada pohon besar menjulang ke atas, jadi supaya fungsinya sudah 2 sih, untuk sirkulasi udara dan juga untuk pencahayaan rumah gitu ya. Bayangin kalau misalnya hujan guys, jadi wih, suasananya dapat banget. Nah, terus juga di sini kita bisa lihat kayak ada lorong gitu ya, kayak lorong kecil gitu. Ini fungsinya jendela sih, memang untuk pencahayaan. Terus juga mungkin bisa diisi lemari, kalau menurutku ya, diisi lemari. Terus mungkin kalau kalian para pembeli rumah ini itu adalah seorang champion, juara, kalian bisa taruh piala-piala di sini. Fungsinya apa sih? Supaya kalau ada tamu, misalnya kalian tuh juara guys. Gitu sih, menurutku ya. Terus yang sip juga adalah waktu kita pertama kali masuk di sini, kita itu dapat lantai kayu. Dan ini kayu beneran, maksudnya bukan imitasi, karena kebanyakan kan kayu-kayu gini tuh sekarang imitasi gitu ya. Mungkin kayak kalian pernah tahu tekel, ubin yang motifnya kayu lah, tapi kalau ini bener-bener kayu guys.
Cuman jujur aku nggak tahu sih ini kayu apa, mungkin kayu jati atau nggak tahu sih kayu apa. Nah, juga di sini ada tulisan, mungkin ini merek kayunya ya. Coba mungkin kamera bisa lihat. Oh, ternyata bukan guys. Di sini ada tulisan included. Jadi artinya kalau kalian beli rumah ini, lantai kayu ini sudah termasuk. Jadi bukan ini karena rumah show unit, rumah contoh terus ada lantai kayunya. Tapi kalau kalian beli pasti dapat lantai kayu ini. Gitu. Nah, kemudian kalau kita masuk lagi, kita lihat kamar. Kamar ini nggak difurnish, maksudnya masih kosong. Jadi nggak ada banyak yang bisa Anthony cerita di sini. Cuman cukup luas. Jadi kalau kita lihat, diomong luas banget nggak bisa, tapi cukuplah. Ya ini mungkin ruang tamu gitu. Mungkin kalau orang tua datang atau family datang waktu ada hari libur, hari besar gitu ya. Nah, setelah kita lihat kamar, ruangan selanjutnya adalah kamar mandi. Jadi kalau kita lihat kamar mandinya, coba dilihat ada 3 hal penting di sini, yaitu wastafel, toilet, dan shower gitu. Yang istimewa adalah wastafelnya ini dari marmer gitu ya, dan ada tulisannya included, jadi termasuk juga sih. Lainnya ya seperti kamar mandi pada umumnya ya, bagus sih, kelihatan mewah. Kemudian di sebelahnya lantai kayu ini tadi, itu di sini si arsiteknya itu mendekorasi, mungkin desain interiornya yang mendekorasi seperti tempat mainnya anak gitu, karena di sini ada kayak gajah kecil gitu. Terus kayak ada buku-buku anak-anak, jadi mungkin ya pada nyatanya mungkin cocok sih untuk playgroundnya anak gitu. Nah, terus juga ini yang mungkin aku bisa sebut jantungnya rumah ini. Jadi bagian paling penting adalah ruang keluarga gitu ya. Cuman karena ini kembali lagi ya, karena ini desain interior, jadi mungkin di sini seharusnya it should be ya, ini ada TV-nya. Ada TV-nya sih. Cuman karena ini hanya desainnya saja, jadi nggak dikasih TV. Terus cukup luas di sini, jadi nyaman gitu ya. Kalau kita duduk, mungkin bisa ketiduran sih, karena enak banget bawahnya. Apalagi kalau hujan-hujan. Terus sebelahnya ruang keluarga kita lihat tempat makan. Tempat makannya mewah. Yang bikin terkesan mewah pertama di lampunya. Lihat nih lampunya. Lampunya keren, kelihatan mahal gitu ya. Terus mejanya meja kayu. Juga kursinya ini kelihatan nyaman sih. Tapi kalau kita ngomongin ruang makan itu sebetulnya yang paling penting adalah kita makan sama siapa. Yeah. Terus kita lihat pantry, dapur bersih ya. Ini semua marmer. Nah, cuman yang beda di sini guys. Di sini ada tulisannya opsional. Jadi kalau tadi lantai kayunya included, termasuk, ini opsional. Jadi kalau teman-teman mau bayar lebih, mungkin dikasih marmer nih di pantry-nya. Kalau nggak tahu ya, mungkin kayu biasa or something gitu. Terus atasnya ini lemari. Kalau ini aku yakin sih pasti optional, karena ini termasuk dalam dekorasi. Tapi pastinya kalian semua kalau beli rumah ini harus ada lemarinya sih, karena minimal untuk taruh piring, sendok, garpu, or something di sini. Itu nggak terlalu banyak yang bisa kita lihat di sini. Nah, terus kita langsung lihat aja di belakang ini ya. Ini taman lagi guys. Jadi tadi yang kayak aku cerita, memang rumah ini kan tanaman adem gitu ya, sampai belakang bahkan kita masih bisa lihat tanaman sih. Jadi bayangin kalau waktu mendung-mendung. Cuman kalau waktu panas gini mending kita tutup aja, karena silau banget guys. Nah, sebelum kita lihat ke lantai 2, yang istimewa juga di sini adalah tangganya itu dari kayu. Mungkin ini kayu yang jati gitu ya, terus 2 juta tahun gitu. Enggak juga sih. Nggak tahu ini kayu apa, karena aku juga bukan ahli kayu. Di sini juga ada tulisan included, jadi kalau kalian beli rumah ini udah termasuk. Ya, yuk langsung ke lantai 2 aja. Waktu kita lihat lantai 2, ini pegangan tangannya juga kayu guys, jadi kelihatan mewah gitu ya. Nah, terus di sini memang agak terkesan polos gitu kan. Cuman coba kalian imajinasikan kalau di sini tuh ada kayak foto kalian gitu. Tapi kalian jangan, karena aku yakin pasti sama editornya ini dikasih foto gua sih. Nah, cuman yang seru juga di sini interiornya nggak kalah keren adalah ini nih, dikasih kayak cermin-cermin gitu. Cuman ini optional sih, aku yakin sih.
Kalau kita langsung waktu di lantai 2 gitu ya, kita lihat di sini kayak ada satu meja, terus ada satu kursi. Nah, ini seperti kalau kalian tuh mungkin kayak ruang kerja gitu ya. Cuman kalau kalian, aku yakin sih kalau udah di rumah yang nyaman kayak gini mungkin belum tentu kalian pulang tuh kerja. Mungkin pengennya kayak kumpul sama keluarga, makan gitu ya, terus istirahat. Atau mungkin nonton film gitu kan. Cuman ini semua only decoration. Jadi kalian bisa pilih lagi untuk apa, bebas sih. Mau buat main bola or something, it's up to you. Terus kita lihat kamar. Kamarnya ukurannya sama, kurang lebih sama dengan yang di bawah. Dan juga ini nggak didekor, jadi kayak nggak terlalu banyak yang bisa aku cerita di sini. Kemudian lukisan, bagus sih, tapi ini optional. Kamar mandinya juga sama, seperti yang di bawah tadi ya. Jadi kayak wastafel, toilet, dan shower. Terus yang keren juga tadi kayak aku bilang di bawah, wastafelnya itu marmer dan itu included, termasuk gitu ya. Nah, ini yang paling keren adalah the best part of this house. The best part, kayak orang nyanyi lama-lama ya. Nah, adalah ini kayak taman di lantai 3 gitu ya. Lantai 2, lantai 3, mungkin bisa dibilang lantai 3. Tapi secara umum orang bilang ini mungkin kayak lantai 2-nya yang di bawah itu basement. Nah, ini ada kayak taman outdoor di lantai atas. Dan ini bener-bener kayak sama sih, taman-taman hijau-hijau gitu ya. Dan di sini kayak ada payung. Jadi mungkin kalau kalian di sini bisa taruh kursi-kursi. Tapi tentunya nggak jam segini ya, karena ini panas banget guys. Jadi kalau kalian nongkrong jam segini, aduh, ini rambut aja udah rasanya mulai rusak gitu. Nah, mungkin bisa kalau pagi setengah 6, jam 6 pagi gitu kalian baca buku, or mungkin chit chat with your partner gitu ya. Itu bisa di sini dan ini nyaman. Atau mungkin kalau kalian bisa beli alat barbecue, kalian bisa barbekyuan sama teman-teman di sini. Nah, sampai di sini teman-teman pastinya sudah mulai bisa melihat bagian-bagian penting dan eksotisnya rumah ini. Bagi kalian yang merasa rumah ini keren, jangan lupa untuk tetap komen di bawah gitu ya. Dan juga langsung aja kita lihat bagian terbaik dari rumah ini. Yuk. Nah, ini salah satu bagian favorit setiap orang yang beli rumah adalah selalu yang ditanya master bedroom gitu ya. Kamar utamanya bener-bener perpaduan warnanya menurut saya ini pas banget. Jadi mulai dari wallpaper temboknya itu abu-abu, terus lantainya ini kayu guys gitu ya. Dan ini sekali lagi ini bukan kayu palsu gitu atau kaleng-kaleng gitu ya. Jadi ini bener-bener asli, walaupun Anthony nggak ngerti sini kayu apaan. Cuman yang di sini aku bingung adalah aku nggak nemuin tulisan apakah ini lantainya itu included or optional. Aku harapkan sih ini included ya gitu. Nah, kasurnya besar dan juga di sini diharapkan sih ada TV gitu ya. Dan mungkin kalau kalian beli pasti dikasih TV sih. Dan ini optional. Ini optional. Tapi daripada kalian pesen seini optionalnya, mending kalian tambah TV di sini karena itu lebih fungsional gitu ya. Terus juga di situ ada sofa. Sofa ini mungkin fungsinya buat santai sebelum tidur gitu ya. Tapi mungkin bagi kalian yang punya mungkin keluarga baru, terus kalian mulai punya baby gitu, mungkin bisa kayak baby box-nya, kayak tempat tidur bayinya itu bisa ditaruh di sini. Jadi kalian bisa atur sendiri lah, karena kamar utama ini juga menurut aku cukup luas. Yang menarik di sini adalah hebatnya nih ya, di sini ada 2 lemari guys. Ada 2 lemari. Nah, 2 lemari ini kalau menurutku mungkin ya, ini punya si suami, terus ini punya istri, cowok cewek. Tapi aku yakin gitu ya, namanya 2 lemari ini punya cowok cewek, nggak mungkin cewek 1 cowok 1, nggak mungkin. Karena yang pasti adalah cewek 1, terus extend nih, perluasan sampai ke sini, bahkan mungkin lebih dari setengah, terus si suami sisa sedikit di atas gitu ya. Ya biasalah. Oke, nah kemudian kita lihat kamar mandinya. Ini warnanya menurut saya wow. Jadi kombinasi antara hitam dan putih.
Dan bedanya dengan 2 kamar mandi di luar tadi adalah di sini ada shower, wastafel, kemudian toilet, dan ada bathtub. Nah, cuman bathtubnya menghadap keluar itu plus minus guys. Jadi kalau kalian pasangin korden, tentunya aku di sini ngingetin ya, kalau kalian mandi di sini gitu ya, jangan sampai kordennya belum ditutup gitu ya, karena itu akan menjadi suatu aksi yang melanggar hukum gitu ya. Jangan sampai nanti kalian ketemuan di berita artikel gitu kan. Oke, dan ini ada tulisannya di bathtubnya included. Jadi ini bathtubnya udah termasuk. Gitu sih. Keren banget sih ini. Nah, kembali lagi di lantai utama ini. Setelah tadi kita lihat di lantai 2 ya guys. Nah, terus kita ternyata di rumah ini selain ada lantai utama atau lantai 1, lantai 2, ternyata rumah ini juga punya basement guys, gitu ya. Nah, gak usah lama-lama, yuk langsung kita cek turun. Nah, memang kalau kita lihat di sini itu memang agak gelap gitu ya, karena memang lampunya nggak terlalu banyak, jadi cuman lampu tangga dan ada satu lampu waktu pertama kali turun gitu. Yuk kita turun yuk. Tapi jangan khawatir, karena di sini itu ada seperti kayak pencahayaan gitu ya, jadi kayak nggak terlalu gelap gitu sih, jadi ada cahaya matahari melalui sini. Nah, yang keren di sini itu, jadi kita langsung coba lihat di sini ya. Di sana itu langsung nyambung ke garasi, jadi mungkin kayak mobil-mobil atau motor tuh bisa di sini. Cuman yang unik adalah ketika masuk pertama kali ke sini itu kayak ada ruang tunggu gitu ya. Dan ini kayak ada apa ya, lemari-lemari gitu. Mungkin ini kayak seperti kalau misalnya pemilik rumahnya atau nyonya rumahnya itu mau pergi ke pesta, terus mobil mewahnya di dalam sini. Jadi dia turun ke sini nih, biar nggak kena angin di luar. Terus pakai sepatu di sini. Nah, pakai sepatu gitu kan. Jadi ada tempat duduknya, ada lukisan-lukisan atau mungkin foto-foto di sini, terus keluar nih mobil gitu kan. Nah, ini sedikit keunikan dan istimewa rumah ini tuh ada di ruangan ini. Terus juga di sini kita langsung lihat ada dapur kotor. Nah, dapur kotor ini juga mewah karena ini dari marmer guys. Cuman sayangnya di sini optional. Jadi di sini ada stikernya optional. Jadi mungkin kalau kalian nggak bayar lebih atau bayar marmernya, mungkin entah ini beton biasa atau kayu gitu ya. Kurang tahu juga sih aku. Jadi di sini mungkin tempat kompor, tempat masak gitu ya. Dan ini semua nyambung ke jendela luar, jendela di belakang. Jadi nggak perlu khawatir masakannya itu kayak udaranya nggak bisa keluar di sini, tapi dihadapin di jendela. Nah, kalau dihadapin jendela kayak gini, berarti kalau mungkin kalian masak ikan asin gitu ya, ya baunya ke tetangga sih gitu. Jadi kalau kalian nggak bagi-bagi ke tetangga, mungkin kena protesnya doang. Nah, ini salah satu keunikan dari rumah ini adalah adanya kamar yang menurut saya ini mewah gitu ya. Kenapa mewah? Karena ada kamar mandi dalamnya guys. Lihat nih, ada kamar mandi dalamnya yang lengkap juga. Jadi toilet, wastafel, dan shower. Jadi agak lucunya itu kamar ini memang view-nya taman. Jadi view-nya taman yang tadi kita waktu masuk di bagian pertama langsung lihat taman. Nah, ini sampingnya dari kamar ini. Jadi keren sih gitu. Dan karena didekor seperti ini jadi terkesan mewah. Jadi mungkin di bagian sini juga bisa dikasih TV gitu. Yuk kita langsung lihat garasinya dan tempat servis atau pembantu. Rumah segede ini tentunya pasti kalian bertanya-tanya kan, masa sih nggak ada gudangnya gitu. Ya, ini gudang. Nah, ini gudangnya. Gudangnya di bawah tangga. Nggak terlalu luas sih. Jadi intinya gaya hidup zaman sekarang, kalau barang nggak kepake, buang gitu ya. Kasih orang, amalkan ke orang, buang. Jangan terlalu, kalau kita ngomong itu nyampah di rumah. Kayak orang zaman dulu, kardus disimpan, gabus disimpan, aduh semua disimpan deh. Nah, ini adalah penampakan dari
taman gitu ya. Maksudnya bukan penampakan atau apa gitu ya. Tapi penampakan dari taman, mungkin bisa dilihat ke sini itu tembus ke atas. Tembus ke atas, keren banget sih. Jadi kalau hujan itu langsung turunnya ke sini. Ini pohonnya cukup tinggi. Terus untuk garasinya luas. Ini untuk 2 mobil guys, untuk 2 mobil. Dan yang istimewa di sini, nggak kalah istimewa sih menurutku. Jadi ini ada 1 lorong. Lorong ini toilet dan kamar pembantu. Yuk kita lihat kamar pembantunya juga. Gelap ya. Nah kamar pembantunya ya nggak usah dilihat lah, cukup luas lah. Kira-kira bisa untuk 2 pembantu. Terus juga di ujung lorong itu kayak ada keran. Terus ada stop kontak, mungkin bisa dilihat juga. Nah itu untuk mesin cuci. Mesin cucinya di situ guys. Nah terus ini di sini ada ini tandon air guys. Jadi tandonnya itu sudah di bawah tanah, gitu sih. Jadi maksudnya udah nggak kayak rumah-rumah zaman dulu yang tandonnya di atas. Karena di atas itu dimaksimalkan ke kayak tempat-tempat tadi seperti outdoor garden di lantai 2. Jadi tandonnya taruh di bawah. Oke, kita balik naik lagi. Karena di bawah cuma ada ini aja sih. Nggak bisa dibilang cuma ya, tapi ini basementnya wow banget sih. Ada yang kira-kira bertanya mungkin ya, kalau di Surabaya Timur apa ada properti yang mewah sih atau elit sih? Ada ya, salah satunya adalah The Grand Kenjeran ini, dimana tipe rumah yang kita lihat pada hari ini itu tipe Alder, dimana luas tanahnya adalah 162 dengan dimensi 9 kali 18 meter, luas bangunannya 300 meter persegi. Kalau ditanya ada berapa lantai, orang jawabnya biasanya 3 lantai sih. Jadi ada basement, lantai utama, dan lantai 2, dimana tentu semuanya itu memang terkesan wow semua gitu ya. Nah terus mungkin kalau dari kalian ada yang bertanya, kalau mau beli rumah ini mau seinteriornya bisa nggak gitu? Karena kan salah satu yang paling keren interiornya gitu ya. Tentunya bisa, tapi pasti ada harga-harga yang harus dibayar untuk membeli interior sekeren ini gitu kan. Nah untuk informasi lebih lanjut sih bisa cek kontak di bawah ini gitu ya. Nah itu untuk review atau mungkin jalan-jalan rumah pada hari ini, tentunya mengenai perumahan elit di Surabaya Timur di The Grand Kenjeran. Pastinya teman-teman yang sedang nonton ini merasa ingin memiliki rumah seperti ini. So rumah mewah seperti ini kalian semua harus menjadikan target, impian, dan tujuan dalam hidup Anda. Kalau kalian semua memiliki mimpi, kalian semua memiliki goals, dreams, jangan lupa catch the dream bro. Jangan lupa, karena kita mumpung masih muda, kita harus memimpikan rumah-rumah yang mewah seperti ini tentunya. Jadi sekali lagi aku ingin mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe ya di YouTube Brighton Channel, karena subscribe itu gratis, dan karena gratis tentunya kalian nggak akan rugi, malah menguntungkan kita supaya kita semakin semangat membuat konten-konten positif dan edukatif, informatif untuk kalian semua. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya di rumah-rumah mewah selanjutnya. See you.